Seperti biasa, sebelum ngaji, sebetulnya supaya kita itu paham, karena hikam itu penjelasannya harus pelan dan harus dirasakan. Kalau bisa dicatat, ya. Jadi harus ada kertas atau buku tulis sama pulpen, karena nanti di saat sampan sudah selesai ngaji pulang, apa kalau tidak punya catatan ya lupa lagi gitu, ya kan? Seperti semalam itu memang ilmu rasa, ya, ilmu hikam ini ya penjelasannya itu harus ada dan betul-betul detail, karena dikhawatirkan kalau salah paham, ya kan? Beda dengan ilmu eksak atau ilmu matematika, ya. Karena ini banyak penafsiran, apalagi kalau orang itu baca terus dia itu melihat kamus. Nah, dulu itu tidak pernah ngaji dari gurunya, sehingga dia itu punya penafsiran sendiri. Nah, ini yang kadang sering konslet, ngerti konslet, ya? Tidak pas karo dawe musonef, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kalajengaken hikmah yang berikutnya. Niki santai mawon ngajine, ya. Ben gayeng rodok maju. Mengke ada pertanyaan dijawab wis pokoknya kayak jagongan ngono. Biar nyantai begitu. Dahulu sudah saya sedikit singgung masalah amal, dimana amal itu ada beberapa penjelasan. Yang sekarang ini yang saya jelaskan dari makalah yang pertama kemarin. Makalah yang pertama kemarin yaitu tentang i'timadul amal nuqsanur roja indal wujudi zalal. Di situ dijelaskan bahwasanya seseorang yang mengandalkan amalnya tetapi dia itu tidak sumeleh atau tidak memasrahkan diri, itu bila mana terjadi sakit atau tidak bisa beramal, maka dia akan merasa kehilangan amal itu. Nah, ini bahasanya memang seperti itu. Nah, maksudnya gimana? Amal itu dibagi dalam dua hal. Yang pertama itu amalnya ahli syariat. Amalnya ahli syariat itu yang termaktub di dalam kitab Kitab Surah Al-Fatihah. Di sana ahli syariat dijelaskan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah saya menyembah. Makanya dalam wirid atau dalam dzikir itu waktu seseorang murid dibaiat atau dituntun oleh seorang mursyid, pas waktu pertama kali dia itu la ilaha illallah, dalam hati yang pertama itu la ma'buda illallah. Nah, artinya ini memang satu pondasi, artinya satu makna di mana tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Baru nanti setelah itu dirasakan berjalannya waktu untuk melakukan satu wirid, itu akan mendapatkan satu buah yang namanya warid. Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi seseorang yang wirid itu akan mendapatkan satu buah wirid, yaitu warid. Nah, warid itu apa?
warid itu adalah satu hal, satu tingkah polayati rasane ati. Kadang sok sampean ngerasa bunga kan. Kadang sok sampean ngerasa susah. Kadang ada satu pengertian hikmah yang diberikan langsung dari Allah. Makanya qalbun nuraniyun, ada juga istilah qalbun dzulmaniyun. Ya kan? Qalbun nuraniyun tegese ati kang padang. Makanya dalam kita berdoa, ya Allah, berikan Allah menawir qulubana. Berikan saya hati yang padang. Hati padang itu maksudnya jikalau seseorang itu hatinya sudah ada sinarnya, maka ilmu-ilmu hikmah itu akan bisa dirasakan. Ini sedikit saya jelaskan masalah amal ahli syariah yang termaktub dalam kitab Ummul Kitab Surah Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu. Yang kedua itu adalah amalnya ahli haqiqah. Amalnya ahli haqiqah itu juga dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah, yaitu Iyyaka nasta'in. Ngerti maksudnya Al-Fatihah? Sampean pas waktu mau Al-Fatihah paham nggak maknanya? Mau dari apa? Ya, untuk supaya kita itu menggerakkan hati kita pas waktu membaca Al-Fatihah, itu sejogjanya kita mengerti maknanya, ya kan? Mengerti artinya. Banjur nanti kalau sudah kita itu memahami maknanya, itu akan ada satu kepahaman, di mana kepahaman itu banyak sekali nanti akan mendapatkan satu hal atau hikmah di dalam hati. Makanya setelah orang itu sudah paham maknanya Al-Fatihah, di saat dibawa dalam sholatnya, itu diajarkan supaya tidak mengangen-ngangen maknanya, karena sudah memahami itu, tetapi hati terus diisi dengan zikir Allah, 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 seperti itu. Maksudnya paham ya? Paham ya? Karena nanti kalau pas waktu sholat Fatihah kita ngangen-ngangen maknanya, kita tuh lupa dengan Allah. Nah, lu ingatnya pada maknanya itu. Paham maksud saya ya? Ya, seperti itu. Ini sedikit tentang amalnya orang ahli syariat itu biasanya bertuah di dalam fisik, gerakan-gerakan ibadah, yaitu jasmani. Apa kata ibadah? Tahu ibadah itu apa sih maknanya? Tahu maknanya ibadah? Ngertos? Kepada Allah, yang mana kewajiban kepada Allah itu adalah lebih penting dari semuanya ini. Jadi panggilan adzan itu sebetulnya luar biasa, meskipun kadang wah kok ya wis adzan iki. Padahal turu ya seorang jenak, itulah nafsu, ya kan. Makanya di adzan itu panggilan yang sangat luar biasa. Umpama kula jenengan sedaya niki mboten dialingi-alingi kalian Gusti Allah, iku semaput kabeh krungu adzan. Sebab apa kok semaput? Sebab iblis kuwi lari kepentut-pentut. Sampeyan mambu entute iblis kuwi semaput zaman ini. Makanya adzan kuwi luar biasa, panggilan luar biasa. Di saat nanti ada sesuatu gempa bumi atau apapun, sampeyan adzan mawon, ya. Tidak harus adzan itu dilakukan untuk sampeyan sholat. Makanya bagi yang sudah menikah dan punya anak, mungkin sudah berpengalaman ini, ya kan? Enggak ngadani anak ya. Lah, apa bojo lek nesu ya ngono, diadani. Biasanya ben mlayu. Iya. Nesu, biasanya ben mlayu, tapi malah sampean kok malah dicekal. Ya, seperti itu. Itu memang benar ya. Panggilan dari adzan itu seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dua kali ya? Diingatkan lagi yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sama menjawab dengan jawaban yang sama.
Di saat undangan daripada adzan, pas waktu hayya la sholah, kenapa sama jawabnya apa? Artinya kenapa sama baca seperti itu? Banyak kuat hati. Apa Mas Aris? Terus kuat menjalankan ibadah Allah. Ya, maknanya yang jelas. Kenapa kita kok menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Mboten Gusti, kula mboten mampu nutupi panggilan panjenengan kejaba kula jenengan paringi kekuatan untuk melakukan ibadah. La haula artinya di dalam makna bahasa Jawa, para ulama, para kiai-kiai sepuh riyen niku la haula ora ana daya sumingkir iku maujud la haula ora ana daya sumingkir iki maujud untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat wala quwata lan ora ana daya kekuatan iku maujud ila bila kejaba Gusti sanging Gusti. Jadi kita pas waktu ada panggilan adzan, itu panggilannya itu undangannya yaitu hayya la sholah. Mboten kula mboten mampu Gusti, kejaba jenengan paringi kekuatan. Nah, itu maknanya. Nah, sebab apa? Kita itu sudah berjanji sebab jenengan dereng dilairaken teng alam donya niku wis janji. Janji napa? Janji apa? Janjine menungso. Melakukan kewajiban. Maca syahadat niku jenengan janji. Nyekseni bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Itu adalah janji. Ya, pas waktu adzan itu jenengan ditagih janjine wi untuk melakukan ibadah secara syar'i yang sudah dianjurkan dalam ilmu fikih, ya kan? Begitu pula itu pun juga belum cukup. Karena apa? Ibadah seseorang itu belum bisa dikatakan yang ibadah sempurna kalau tidak dibarengi dengan ubudiyah. Nah, ubudiyah itu adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh rohani atau oleh hati. Karena inilah yang dituntut kita untuk senantiasa melakukan iqamatus sholah. Iqamatus sholah niku wonten buahe ya. Buahe nggih warid tadi. Nah, makanya di sini ada sedikit satu penjelasan masalah amal. Tadi sudah saya jelaskan. Begitu pula Al-Fatihah. Kapan-kapan nanti sampean elingno, tapi harus bawa itu kertas ya, sama pulpen. Ya buku tulis kosongan murah ya. Beli Daiso paling 1.000. Beli seperti ini 1.000 dapat 2. 1.000 dapat 2. Terus aja lagi pulpennya itu 1. Untuk apa? Untuk mencatat. Untuk mencatat supaya ilmu itu tidak lupa. Barang siapa yang mencatat maka akan menemukan, ya, akan menemukan sesuatu. Dulu saya belajar hikam itu kelas 2 aliyah. Mulai kelas 2 aliyah, di sana itu seorang guru bawa buku tulis, bawa pulpen dan kitabnya itu. Jadi setelah maknani ya, setelah maknani baru dijelaskan. Saya juga nggak nyangka dan saya juga nggak berpikir nanti bakal gimana. Yang penting opo jari guru saya ikut aja. Ya alhamdulillah. Saya pas waktu buka-buka, oh ini kok maknanya begini. Saya baca catatan, oh begini. Akhirnya kita menemukan, ya kan? Kalau sampean nggak ada catatan ya apa yang bakal ditemukan lagi gitu loh. Ya seperti itu. Saya baca syarah hikamnya untuk pasal yang pertama sampai selesai, sampai dengarkan baru nanti saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kaifa halih kaya apa tatlubu ndolek al ibadah ing lurupan. Ayat jaya tegese opah ngala amalin ing atase amal. Wa utawi Allah taala iku mutasaddiqun. Dat kang paring sedekah bi kelawan amal alaika ing atase sira. Am kaifa untuk kalih kaya apa tatlubu nyuprih sapa sira al jaya ing pembalasan. Ngalasitkin ing atase keikhlasan. Maknane dalam kamus itu sidkin itu sedekah. Tapi kalau dalam hikam makna yang pas itu saya ambil yaitu keikhlasan. Wa utawi Allah iku al-muhdi, dat kang paring hadiah ilaika maring sira. Ai inna hada ghairul laikin, tegese setuhune ikilah amal iku ghairul laikin ora patut mingka saking sira. Lianal insana krana sak temene menungso iku tatlubu nyuprih sapa insan al jaza ing pembalasan. Minal ghairi setengah saking wong liya ila ida faala angin pestine tatkala ning lakoni sapa ghair mahu sartane ghair fi'lan ing penggawean. Yaudu bali apa nafuhu manfaate fi'lan ngala dalika ing atase mengko-mengkone wong liya. Dalika utawi mengkono-mengkono yaudu nafuhu iku maf'udun disepekake guna ing dalam kene-kene amal ma'a Allah. Ini yang sedikit semalam sudah saya ingatkan, ini saya ingatkan lagi, nanti ada untuk tambahan-tambahan. Sebelum ini saya tambahkan, saya ingatkan lagi bahwasanya seseorang bekerja untuk masalah duniawi itu pantas kalau kita itu meminta upah, tetapi kalau dalam hal ukhrawi itu ora patut. Iku mungge wong ahli hakikat. Tetapi kalau mungge wong ahli syariat itu si ono pantese. Lek sampean ku ibadah, doa-doa minta imbalan iku si ono pantese. Nah, ini baru saya tambahkan, ini ada gandengannya. Li'ana nafa'atil ka'amali iku aidun ngalaika li'ana nafa'a karena setuhune manfaate mengkono-mengkonone amal iku aidun bali apa alaika ngatasi sira la ala robi ora manfaati maring pangeran. Li'anau karena saat temene Allah Ta'ala iku ghaniyun, dat kang sumuki, dat kang ora butuh. Allah niku mboten butuh amal jenengan, Allah niku mboten butuh ibadah jenengan, ananging ibadah jenengan kuwi manfaate balik ning jenengan piyambak. Kenapa kok jenengan diperintah? Karena saking sifat welas asih Gusti Allah, karena manfaat-manfaat ibadah jenengan kula sedaya niku bakal balik ning jenengan lan kula sedaya. Jadi karena sifat welas asih niku kok menungso ning alam donya iki ora ning sing babar siblas sitok ae sing taat, Allah ya ora bakal kehilangan kekuasaane. Makanya waktu itu sebelum Allah menjadikan khalifah ya kuwi Nabi Adam, para malaikat ditimbali, malaikat diundang sama Gusti. Nggih Robi, wonten napa ya Robi? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu Nabi Adam belum diciptakan. Nah, waktu itu para malaikat dipimpin oleh Ajazil. Tahu Ajazil? Tahu. Nah, Ajazil itu malaikat, dulu itu malaikat yang ibadahnya itu puluhan ribu tahun.
Tetapi karena dia itu punya sifat takabur, ya kan, akhirnya dilaknat menjadi iblis, ya kan. Banjur para malaikat dikumpul ke, ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi itu soal catatane, saiki lho logika, sebelum Nabi Adam diciptakan Allah sudah dawuh, tapi itu belum tahu para malaikat itu kok kata-katanya fil ardi. Padahal Nabi Adam itu setelah diciptakan tinggalnya di mana? Di surga. Nah, ini ada satu istilahnya itu agenda, ada perencanaan dari Allah yang mana Nabi Adam nanti akan dijadikan khalifah di muka bumi, bener kan? Ya kan? Logikanya seperti itu. Banjur malaikat itu bertanya, apakah kita semua ini tidak cukup untuk beribadah datang panjenengan Gusti? Apakah kita semua ini tidak cukup untuk tasbih datang panjenengan Gusti? Akhirnya jawabnya, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti daripada sira kabeh. Nah, banjur malaikat diutus, ditimbali. Malaikat waktu itu malaikat Jibril iki ambil tanah dari dunia untuk saya mau ciptakan manusia yang mana konstruksinya itu dari tanah di bumi ini. Akhirnya Jibril kongkan malaikat Mikail turun ke bumi, kalbarki turun ke bumi. Iki opo, iki tempat opo, iki kok ambune kayak ngene badhek ke. Girang. Karena sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, itu dulu itu ada Banul Jan. Satu pun Banul Jan dan Abdul Jan itu tidak ada yang taat maring Gusti Allah. Akhirnya dihancurkan. Ya. Lah banjur Mikail, iki apa jenenge Siti? Siti itu bumi. Cara basa Jawane Siti. Oh nggih malaikat nggih kula niki. Aku diperintah maring Gusti kok dengare jenengan mriki wonten napa malaikat wonten napa. Aku diperintah ning Gusti Allah untuk awakmu tak caruk dadekno menungso. Mboten purun kula, mboten purun. Kula ajrih. Banjur si Siti ini, kenapa kok awakmu? Biyen iku dihuni Banul Jan Abdul Jan, ndak ada satupun yang taat maring Gusti Allah. Akhire, yus panggah tak peksa awakmu. Mboten panggah begegek mboten purun, dipeksa ndak kuat. Akhire ndak mampu. Malaikat Mikail ndak mampu. Akhirnya banjur lapor ning sing Gusti, ya Gusti mboten mampu kula. Mboten mampu. Banjur sing mampu sinten sing mampu? Malaikat pencabut nyawa, yaitu Israfil. Langsung diperintah, Israfil, come here, datang ke sini. Nggih Gusti, nggih. Datang. Come here. Wonten napa Gusti, wonten dawuh napa? Cawuk tanah sak pinten Gusti? Sak truk napa sak kontainer? Sithik ae sak cawuk, sak cawuk. Wah, nggih Gusti, sendika dawuh. Langsung datang ke bumi, dicawuk. Niki jenenge Siti. Oh nggih malaikat, mboten purun kula, mboten purun dadosaken menungso, mboten purun kula. Tak peksa awakmu, tetep mboten saged. Akhirnya laporan Gusti Allah. Kula mboten saged Gusti, kula mboten saged. Oh lek ngono ya wis tak ridhoi. Akhirnya mampu. Itulah karena kemampuan malaikat itu kalau tidak ada ridho dari Allah juga tidak mampu, ya kan? Akhirnya banjur diaturaken niki Gusti Siti sak cawuk. Siti, kowe ngerti kenapa awakmu tak timbali kok ora gelem? Dawuhe Gusti Allah. Kula ajeng Gusti, riyen wonten Banul Jan Abdul Jan mawon mboten wonten sing takwa. Lah niki mengke menungso menus kakean dosa Gusti. Kula ajrih kula. Ora ngono. Iku ibarate peksi, iku ibarate kurungan. Sampeyan tak dadekne kurungan kanggone menungso.
Sing tak takoni udu awakmu besok, sing tak jalui tanggung jawab udu awakmu besok. Ya kuwi roh. Iki wis ana ning alam ruh. Dadi awake dhewe waktu itu wis ana ning alam ruh. Ya kan? Ning alam ruh. Lah, iki minangka casing-e. Nah, sampeyan dadi casing. Lah, lan mengke dus pundi wis to. Apa merasa kuwatir, sing tak jalui tanggung jawab ya kuwi engko bakal roh. Roh itu para bapak, para kakang-kakang itu tidak akan pernah mati. Roh itu jiwanya berpetualang dari alam ke alam, bukan lintas negara tapi lintas alam. Ruh itu. Jadi itulah ruh. Dulu jenengan belum terlahirkan di muka bumi ini, itulah tinggalnya di mana? Di mana? Sebelum lahir ke muka bumi, sebelum alam rahim. Alam nanti setelah dari bumi ini baru alam barzah. No. Mengikuti tahapan-tahapan step by step ya. Langsung wae, ya kok dhisik.
Sabar. Sabar. Sopo sing pengen cepet-cepet iki? Ya ora mesti. Mungkin sampean saya aku carry. Ya, kembali lagi. Setelah dari alam ruh ditimbali, baru dilahirkan di muka bumi, tetapi 9 bulan sampean di alam rahim. Di situ jenengan mboten ngombe teh, mboten ngombe kopi, tapi nyatane ya urip. Iya toh? Casingnya sik nunggu. Dicetaknya tahun piro, lahirnya kapan. Nah, itu sik menunggu casing itu sampean di situ dulu. Setelah itu terlahirkan di alam dunia yang fana ini, paling 70 tahun, 80 tahun sak suwe-suwene wong saiki. Ngene sok kadang kaya urip-urip selawase. Nah, mula kuwi awake dhewe sebetulnya pitutur sing paling ampuh, pitutur sing paling manjur kuwi ya kuwi eling mati. Makane ada satu sahabat itu dulu itu satu penasehat mengingatkan mati. Akhirnya para sahabat itu sama ingat mati sehingga nangis. Kapan eling mati nangis. Sehingga dia tuh mau berbuat kemaksiatan, cuman kemaksiatan, mau berbuat yang nggak baik aja sudah takut karena hidup ini tidak lama gitu. Nah, setelah terlahirkan di alam dunia ini, banjur Nabi Adam disuruh sujud, ya Adam wujud, silahkan Anda sujud kepadaku. Nabi Adam tuh diem aja. Karena apa? Belum dikasih poncondrio. Ngerti poncondrio? Indra moto. Indra moto itu indra penglihat. Terus indra perasa, merasakan. Terus ada lagi indra sing sampean itu contohnya pas waktu tidur bermimpi ketemu kekasih, ya, kok banjur ada ser lewi, itu namanya indra juga, indra perasa, ya seperti itu. Nah, banjur setelah seperti dikasih itu, Nabi Adam banjur ada sedikit merasakan, oh ini perintah, banjur sujud, dikasihlah ilmu. Banjur para malaikat dikumpulkan, ini Nabi Adam alaihissalam, silahkan para malaikat untuk bersujud, itu bersujud penghormatan, bukan bersujud untuk menyembah. Nah, banjur para malaikat, jenenge malaikat ndak duwe nafsu, ya wis nggih sujud kejaba siji, yaiku zaman semono sik jenenge sik Azazil. Nah, krana Azazil kuwi rumangsa luwih apik, rumangsa luwih unggul, rumangsa luwih pinter, rumangsa luwih sakti. Lah rumangsa luwih sakti piye wong mimpin malaikat. Sakti nglilingi donya, ngeruh surga, ngeruh neraka. Berarti wis ngerti kesaktiane Azazil. Lah kok kon sujud penghormatan wong wingi sore. Ya engko dhisik mendes si iblis. Tapi iblis itu lupa bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa karena saking sifat takaburnya ini loh. Nah, menutupi egonya itu. Lah banjur setelah Nabi Adam diciptakan, disuruh untuk di surga. Makanlah sesukamu, tinggallah sesukamu. Tapi pas suatu saat Nabi Adam itu merasa kesepian. Nah, ini biasa iki. Lek wong lanang lek orang duwe pasangan iki mesti ngerasa hampa hidup ini itu, hampa. Nah, padahal wanita itu adalah termasuk dunia. Nah, monggo harta, tahta, wanita. Nah, wanita itu ada dua masalahnya. Ada wanita yang mengajak untuk amal ke ukhrawi atau diniyah, ada wanita sing pengene dunya wae. Nah, kaya ngono kuwi, tapi itulah ujian bagi kaum Adam. Nah, makane enek tondo-tondone kok anak bojone iki pengine iki wis
duwe wingi iki wis nyambut gawe sampai nglalekne nglirwakne kewajiban ya kuwi kudu dielingno. Kadang-kadang ngelingno bojo ki ya ngono kuwi. Ora malah sampean iki dituruti malah disemprot sampean. Iku wis biasa. Mula kuwi Abu Sahabat Umar sing gagahe kaya ngono ya, sing terkenal sakti. Jagoan Sayyidina Umar itu jagoan, ndak terkalahkan, itu pendekar, ya kan. Tapi ya semono karo bojone digetak ya mengkeret, ya kan. Bukan karena takut, Mas, bukan karena dia itu takut, karena Sayyidina Umar itu menghargai istri. Anakku terlahir dari istriku. Ya apa perjuangannya, ya apa susahnya. Karena itulah menghargai. Tapi beda lagi, lek sampean itu saking cintanya sama istri, itu juga beda lagi nanti. Karena orang yang mencintai itu akan menjadi budaknya yang dicintai. Iya, iki mesti kerasa iki ya. Iki sing rapi ngendi? Iki gini ya. Nah, tahu pacaran, Mas? Tahu pacaran, Mas? Tahu. Lah ini lagi kasmaran dia. Pastinya dia itu akan nuruti Habibi, kekasih ya. Nuruti kekasih. Mas, aku pengen ini, nuruti. Makanya itu ada perintah. Janganlah kamu mencintai lebih dari aku dan Rasulku. Ini perintah. Lah awake dhewe mencintai istri ya sewajarnya kita cinta. Karena yang akan kita cinta itu pastinya akan sirna juga. Nyatanya sudah janji sehidup semati, lek sampean mati ya ora melu mati. Iya, golek dah. Itulah kata-kata. Kadang-kadang kita itu terpesona dan terbuai dengan rayuan itu. Ya, wajar lah. Saya pun juga mempunyai keluarga, saya juga mempunyai anak dan mempunyai istri. Kadang ya diunggahno, kadang ya diturun kok perasaan iki. Ya awake dhewe iki saiki ning kene, ado karo keluarga, ado karo bojo. Lah, ini godaan yang kedua akan muncul. Nah, sifat laki-laki hanya ini akan muncul ini. Nah, makanya kemarin itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman itu loh. Wong lanang kuwi ning ndi nggon godane wong wedok. Ora wong lanang tok, wong wedok ya godane wong lanang gitu loh. Dadi lek klop setrumin karo plus lek disambungne mesti ada setrume gitu. Begitu. Resto kantor. Terang bang setrum orang nontek ya. Jadi kembali lagi seperti itu. Memang ad-dunya mataun wa khairu mataiha maratun sholihah. Jadi gini, banyak sekarang itu di medsos ya, wanita itu berpenampilan syar'i, tapi tidak diimbangi dengan akidah, tidak diimbangi dengan pengertian agama. Jadi kita jangan terbuai dengan penampilan yang sangat cuantik. Ya. Sekarang itu cantik itu murah, beda dengan dulu. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa kok sekarang cantik itu murah, bukan mahal sekarang? Karena apa? Mereka bisa cari uang sendiri di Taiwan, di Hong Kong. Lagi sing duwe pasangan ning kono hati-hati. Bojone sampean atau pasangan sampean akan menjadi cantik karena murah gitu loh. Nah, ya memang kodratnya seperti itu. Wanita itu suka berdandan, suka berpenampilan yang cantik. Mulai ketemu koncone mesti sharing. Pokoknya tambah gini. Begitu pulang di Indonesia sudah tidak bisa berdandan dengan biaya sendiri lah, sampean ini akan bersiap-siap untuk membiayainya. Makanya ini saya hadapkan ada satu pertanyaan dan satu pertanyaan ini dua pilihan. Mas ingat Mas panggilan Mas Santo, sampean pilih mana, harta atau wanita Mas? Loh, ini ada duit 1 miliar.
Terus kan ngomong itu, wah yuk, pilih di sama. Bingung milih. Loh, temen nih, bingung milih ya. Mas Aris, milih apa Mas? Kalau boleh ikut kali Satu ya, pilih satu aja. Duitnya lah. Pilih duitnya ya. Nah, karena apa? Wong lanang di hadapan seorang perempuan itu ada harganya. Kalau kita itu bisa berkarya, makanya di sana itu harta yang nomor satu. Kalau sampean ganteng kaya ngopo, kaya Janaka paribasane, tapi ora duwe duit, kere. Ora enek wong bakal jedeg sampean. Yo enek tapi yo wis tuwir-tuwir ngono kuwi. Itulah dunya. Kuwi dunya, aku gambarne dunya itu kaya ngono. Dunya itu laibun, dunya itu dulinan. Jadi yo adine dunya wis dulinan. Cenak cenduk ini perintah ikuti aja. Mungkin kerjaan yang pabrik ya ngono kae lah. Dolanan. Ya. Hiburan. Golek mangan turu tok ya ora ning senine rek urip iki. Banjur nomor 1 setelah tahta. Kenapa pilih tahta? Kebanyakan laki-laki, karena kalau sudah punya tahta itu banyak wanita akan mendekatinya. Nah, tahta itu mudah untuk mencari harta. Jadi gandengannya. Jadi harta, tahta, wanita. Orang itu kalau sudah punya harta bisa memilih wanita kayak apa. Karena ya itulah kodrati wanita. Dulu setelah Nabi Adam itu sendirian di surga itu apapun, mau makan, mau minum, mau senang-senang, itu sudah disiapkan. Tapi waktu itu Nabi Adam karena ada yang saya ceritakan tadi, sing perasaan tapi ser itu, akhirnya merasa kesepian. Banjur, ya Gusti, kula kok pengen duwe batur, urip dhewe Mas yo ning kene iki, ning surga itu. Lah sama wong lanang sampean dhewean ning donya, wis donya iki wekmu. Kira-kira apa enake? Dhewean to. Iku donya, apa meneh surga. Kan gitu. Lah banjur diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuknya. Ngerti tulang rusuk? Modelnya lurus apa bengkong? Bengkong. Nah, itulah satu gambaran bahwasanya wanita itu kodratnya itu. Makanya kita sebagai kaum Hawa itu jangan ikut wanita. Lek sampean melok wong wedok apa kata-kata wong wedok, sampean dadi goblok dadak. Tak ono. Ora peduli sampean S2, S3. Diketar wong wedok ning ngono ki bodoh dadak sampean. Itu wis aku dhewe yo ngalami masalah. Gitu lah. Itulah. Lah awake dhewe dikerasi itu juga melanggar syariat dan juga melanggar hukum negara. Ya meneng ae lek dipokoke wong wedok ngomel wewek meneng ae. Ya kan? Meneng ae itu lho. Lah arepe ngomong apa? Mau sampean jawab satu kata, jawab 10 kata. Ya, itulah kodratnya. Banjur setelah Siti Hawa diciptakan, mereka berdua tinggal di surga, makan buah-buahan surga, minum minuman surga, dan apapun kecuali satu, pesannya itu wala taqrubu hadis syajarah. Jadi jangan dekat-dekat dengan pohon ini, karena pohon ini Anda akan dilarang itu ada alasannya. Nah, itu penjelasannya berikutnya nanti, karena ini pohon itu mengandung pohon kekal. Bila mana mau ini akan menjadi malaikat. Padahal Allah itu menginginkan khalifah di muka bumi, bukan menjadi malaikat. Banjur iki sing ngerti ilmune iki sapa? Ajazil, si iblis tadi. Iblis itu karena ngerti, wah ini aku nggoda Nabi Adam ora bakalan iso. Sing tak goda ya istrine Nabi Adam. Sapa iku? Hawa. Nah banjur lah si iblis karena sudah dilaknat diturunkan ke dunia. Iblis dilaknat, wis diturunkan ke dunia, tapi sebelum diturunkan ke dunia minta kepada Allah, ya Allah,
Tidak apa-apa saya tuntunkan di dunia, saya minta, saya akan menggoda, ridhoi, saya akan menggoda anak turune Nabi Adam. Ya wis tak izini, diizini. Lah, mula kuwi awake dhewe iku ora bakal iso melawan iblis kejaba sampean minta fadl atau minta pertolongan Gusti Allah. Jadi sampean mau ngaji, mau hafal, mau apapun, sampean itu ilmu sampean itu seorang yang apa-apa nih kanggo ngadepi si Ajazil atau si iblis itu. Karena apa? Ilmu kita itu belum seberapa. Kejaba sampean dilindungi, sampean minta rahmat Allah untuk mengalahkan iblis itu. Jadi kita ojo dupeh pinter, ojo dupeh amale akeh iso nglawan iblis. Kita itu tidak mampu. Lah mampunya karena kita itu suruh kembali kepada Allah. Jadi banjur si iblis di dunia, Nabi Adam sama istrinya di surga itu tambah panas. Karena dulu Ajazil tinggalnya di surga. Wah, ini tempatku ditinggali Adam sama Hawa. Wah, artinya ngupocoro bagaimana si iblis ini bisa masuk ke surga. Waktu itu ada shower, ngerti shower? Ulo, logo. Nah, buang air kecilnya ke dunia, tidak boleh ke surga, turun ke bumi. Banjur shower dijalui tulung untuk bisa menyelinap ke dalam mata, pelupuk matanya shower itu si iblis masuk ke situ untuk dia kembali masuk ke surga, nyusup lah. Karena apa? Waktu itu pintu surga dijaga sama malaikat, yang mana malaikat ini dulu itu anak buah Ajazil. Tapi karena diridhoi sama Allah untuk bisa mencegah dari iblis ini, namanya sudah berubah karena sudah dilaknat menjadi iblis, untuk masuk ke surga. Iblis itu tidak bisa masuk ke surga untuk menggoda Nabi Adam. Banjur menyelinap lewat shower itu. Nah, setelah masuk ke dalam surga, disitulah Siti Hawa digoda untuk mendekati buah kulti. Banjur setelah makan buah kulti, sudah sampai dada, Nabi Adam sudah sampai gulu mencing tenggorokan, konangan malaikat, "Loh, Nabi Adam, kok awakmu mangan buah iki?" Banjur busana surga itu lepas. Lah, saiki dadi Nabi Adam. Wong itu mentol. Lah, banjur diturunkan ke bumi, itu pun dipisah dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Banjur Nabi Adam tobat. Makanya Allah itu mencintai makhluknya atau hambanya yang bertaubat. Tidak ada manusia itu sempurna, tidak ada manusia itu lepas dari dosa. Tetapi di saat kita itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, Allah itu mengundang kita atau ngarep-ngarep kita untuk kita kembali kepadanya dengan bertaubat. Saya lanjutkan untuk pasal yang ketiga, hikmah Al-Hikam. Itu tadi penjelasan dari pasal pertama dan kedua. Sawabikul himami la tahriku aswarol akdari. Sawabikul himami, kekuatan sejogati, tegese cita-cita yang luhur. Ya, cita-cita yang luhur itu apa? Nanti ada penjelasannya. La tahriku ora iso ngubah atau merubah aswaro akdari, ya kuwi tirai-tirai kodok kodare Allah Subhanahu wa taala. Ini memang pasal ketiga ini kata-katanya pendek tapi penjelasannya itu panjang. Nah, itu yang sudah punya HP itu di aplikasi ada. Karena kita di sini itu darurat ya. Darurat, kita tidak ada kitab hikamnya. Kalau kita di Indonesia ya saya ambil punya saya baca begitu. Karena ini kita darurat. Ya, download sementara aplikasi, tapi nanti untuk pertemuan yang akan datang ya sebaiknya zaman bawa pulpen sama kertas untuk mencatat, karena kalau tidak dicatat ya
ya lupa lagi itu ya. Sawabikul himati yaitu sejogati cita-cita yang luhur. Cita-cita yang luhur itu adalah sesuatu keinginan untuk kita bisa wusul kepada Allah. Kita bisa penjelasannya sing pas nih. Kita bisa terus senantiasa dekat maring Gusti Allah. Ya. Sawabikul hima itu cita-cita yang luhur. La tahrikul aswat. Tetapi itu ada dua. Cita-cita yang luhur secara ukhrawi sama cita-cita yang luhur secara duniawi. Ini saya jelaskan yang duniawi dulu. Di saat sampean dulu itu sekolah, pasti diajarkan di waktu SD, cita-citaku. Ngerti? Cita-citaku. Cita-citanya sampean apa? Jadi dokter, ya, polisi. Tapi nyatanya saiki di Korea. Nah, jadi sekolah pinter kaya ngopo itu sampean tidak bisa merubah takdir, ya kan? Nah, maka nih saiki kondisi yang sudah ada inilah takdir sampean. Ya diterima kanthi legowo sing kaya wingi tak jelasno. Ya alhamdulillah gitu loh. Urip kuwi sebetulnya iki penak, wis enek sing ngatur. Awake dhewe rasa melu-melu ngatur. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan hikmah yang berikutnya. Jadi para wali-wali itu gelundung semprong. Cara bahasa Jawane gelundung semprong, ngerti? Wis apa jare lah. Bahkan ditanya sampean iso arep endi, katene endi sampean iso? Enggak ngerti, wis apa jare. Karena apa? Itu sudah dipasrahkan kepada Allah. Besok saya mau dituntun kemana, saya juga nggak tahu. Dia itu hanya berdoa, semoga dituntun kepada jalan yang diridhoinya. Jadi langkah sak melangkah, tindak sak kelemah, ucapan sepatah-sepatah, dia itu hanya kan untuk ridhonya Allah. Jadi tujuan himmah yang ukhrawi aja. Jadi cita-cita yang luhur itu secara ukhrawi. Tapi kalau manusia yang masih ahli syariat, ini yang dipikirkan masih dunia. Jadi saya ada nyambut gawe, ngelumpuni duit, nabung-nabung, sok bakale aku gawe omah, bojoku seneng, ya kan? Nah itu cita-cita itu, terus gue tuku mobil, Alphard umpamane, ya. Itu cita-citane wong kaya ngono kuwi. Tapi apakah itu pasti terlaksana? Belum pasti. Karena kebanyakan itu sing awake dhewe keingini itu kadang-kadang ora podo karo kenyataan, meleset. Itu sebetulnya teguran. Ya, itu gini, saya jelaskan. Sampean biyen cita-citanya pengen jadi polisi umpama, tapi nyatanya saiki ora dadi. Itu sebetulnya satu teguran. Lek awakmu yo aja melu-melu ngatur. Teguran saking sing kuwasa, aja melu-melu ngatur. Ya wis ikuti ae apa aturanku iki. Makanya di sana itu orang-orang kalau ngatur awake dhewe itu malah tansaya umet, tansaya pusing, tansaya ribet. Karena aturan-aturan yang akan diatur pada dirinya itu sok akeh ora cocoke karo aturane sing kuwasa. Lah, aturane sing kuwasa iku wis disetel. Ya, makane wong iki kok sugih banget iki wis memang jatahe sugih. Mbok sampean nyambut gawe amen jelebut ning Korea ya ora iso sugih, lek memang takdir kalau iki ora sugih. Tapi apakah itu menjadi satu tujuan? Tidak. Makanya kembali lagi ke niat, Jadi lek nyambut gawe ya nyambut gawe, golek duit ya golek duit to. Tapi niate ya ditata. Iku sing bener. Karena apa? Amalan apapun itu kalau diniati ibadah dadi ibadah. Lek sampean ning kene gur golek duit tok nyenengno wong wedok, ya wis ora beda karo sing ning kae, mburi kae. Senengane ya golek mangan, sebagai mari mau nyekek terus menek, mari nyekek menek, terus baru mate gitu. Iku wong-wong sing kafir kan begitu. Jadi nyekek, golek, menek, mate. Yo menek wit sing buah iki, Bang. Jadi terusnya menek apa? Menek wit saya buah itu lho. Neng dia lho, neng 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 di, neng ini apa?
Nurbang ya. Apa? Gatel. Itu ya. Tapi lek wong mukmin beda, ya kan? Ya, ditambahi satu, ya kan? Jadi ada nilainya, ada value-nya dalam hidup ini. Lek wong non-muslim atau wong kafir-kafir itu urip wis padha karo sing ning mburi kok. Lek wong kafir seperti itu. Lek wong mukmin itu ada nilainya. Makanya pas waktu minum teh seperti ini harus dikasih label. Labelnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya label. Bahwasanya ini akan menjadi saksi. Saksi kita nanti di akhirat bahwasanya oh aku mbiyen tahu diombe sama si fulan. Aku nyekseni Gusti menyebut namine jenengan. Nah, makanya lek sampean iku mangan atau sampean apapun aktivitasnya tidak dikasih label, itu ya muspro. Nanti akan tidak menjadi saksi dalam sampean itu sendiri ya. Banjur sejogati yang kedua, yang pertama sudah, kedua juga sudah. Nah, bila mana seseorang itu begegek karepe dhewe, maka akan menemukan satu kekecewaan di dalam hidup ini. Di dalam pasal 4 dijelaskan arih nafsaka minal tadbiri minat tadbiri famakoma bihi ghairuka anka la takum bihi linafsika. Arih istirahatno dari kata istirahah itu bahasa Arab. Arih itu fi'il amar. Arih istirahato, nyantayo, ngeslewo, wis aja melu-melu ngatur, maksudnya gitu ya. Sing diatur apa nafsaka awakmu iki. Dadi iki ngendikane Musonef Ibnu Athaillah Sakandari, lerenono awakmu. Aja melu-melu ngatur, minat tadbiri saking ngatur awak. Wis aja melu-melu urut campur urusane sing kuwasa. Fama intine barang koma kan wis diatur bi kelawan tadbir ghairuka sakliyane sampeyan. Latakum mongko aja melu-melu bi dalam tadbir linafsika maring awak nira, ngatur awake aja melu-melu. Jadi sing kuwasa itu sudah mendesain aturan si A, si B, si C dan lain-lain. Lek sampean melu-melu aturan, maka sampean akan tidak menemukan aturan sampean itu sendiri. Ini dipahami. Maka nih kadang sok cita-cita itu tidak pas dengan apa yang kita cita-citakan, baik itu secara waktu, minimal secara waktu atau secara kenyataan. Tidak ada orang berdoa langsung datang. Ini kalau orang sekarang ini atau ahli syariat berdoa langsung geleger teko, tidak ada. Ya kan? Karena apa? Itu sudah diatur, sudah ada yang mengatur. Jikalau kita itu mengatur dalam diri untuk mengatur aturan-aturan yang sudah diatur, maka engkau akan dipasrahkan hidupmu dalam kesendirian. Artinya yogi mang kekecewaan yang bakal sampean dapatkan. Wis kecewa, cita-citane ora dapat, wis lali karo pangeran pisan. Kuwi malah kujur to. Ya kan? Nah, jadi sudah seperti itu kita merasakan, kita introspeksi pada diri kita. Kira-kira selama ini kita sudah ditakdir, apakah kita sudah menerima dengan takdir itu, dan apakah kita sudah ridho dengan aturan-aturan itu? Monggo digerayai awake dhewe-dhewe. Nah, makanya Pak Wali Songo itu ajarannya ada zikir muhasabah. Di saat kita itu mau tidur atau di saat kita itu ya seminggu sekali lah minimal kita itu berpikir untuk diri kita selama seminggu yang sudah lewat. Kalau bisa setiap hari, selama sehari yang sudah lewat, apa yang telah kita lakukan? Kira-kira kita itu sudah ridhokah dengan ketentuan, ketetapan Allah yang sudah kita jalani hidup ini? Kalau belum ridho, kita harus bertaubat. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Tidak ada manusia yang tidak lupa dengan apa yang sudah diinginkannya. Jadi manusia itu memang takdirnya ya gampang lali. Gampang lali. Cuman kelalaian-kelalaian itu bakal menjadi satu dorongan untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan at-taubat. Jadi kedudukan taubat itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak bertaubat. Karena malaikat itu kan tidak punya nafsu. Nah, nanti di Aqidatul Awam itu di sifat-sifat malaikat nanti akan di sana ada nadomnya. Jadi memang gandengannya. Malaikat itu tidak punya nafsu sehingga malaikat itu tidak pernah bersalah. Lek menungso yo duwe nafsu, yo duwe akal, duwe pikiran. Jadi lek tumrate menungso iku salah, kuwi yo wajar, tapi undang iling ngono rek. Aja lek salah iki terus lali ndak eling-eling. Nah, maka nih sing kuat itu sebetulnya memberikan satu undangan, memberikan satu sinyal-sinyal untuk kita itu tansah kembali kepada Allah. Jadi di Al-Quran itu ada anitawabina, terus ilallah, ada yang nganillah. Jadi ada taubat itu yang diundang, nah, ada taubat itu yang memang betul-betul disuruh. Jadi ada dua penafsiran itu kalau di ilmu tafsir Jalalain. Nah, itu kalau sama ngaji tafsir Jalalain di sana itu banyak sekali yang kata-katanya itu ilah sama ana. Jadi Allah sama ilah. Dari Allah kepada ilah ke. Nah, itu mana penafsirannya itu berbeda. Makanya orang taubat itu ada yang diundang, ada yang diperintahkan. Nah, kita sebagai manusia diarep-arep taubatnya untuk kembali kepada Allah. Maka dari situ kita jangan melu-melu ngatur awak ya memang akhirnya malah kekecewaan yang akan kita dapatkan. Nah, monggo ini sebelum saya tutup ini kita sharing, kita ada pertanyaan apa saja nanti kita bahas bersama-sama di sini. Mungkin dari sini silakan. Iya. Saya lihat kemarin itu pakai mic supaya nanti dengar. Saya kemarin itu lihat-lihat di postingan di YouTube itu ada jin korin yang dimasukkan ke tubuh manusia terus diwawancarai. Yang saya tanyakan itu apa asli jin korin yang berdampingan dengan manusia itu apa iblis yang menjelma atau gimana? Iya, jin korin atau iblis yang menjelma. Makanya di situ kita harus pahami. Samen paham apa itu jin korin? Tahu? jin yang sama tubuh. Jin yang bersama tubuh. Nah, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya dalam satu kalimat ini ya, wa ma ora ndadekno aku menungso lan jin kejaba kanggo ngibadah maring aku. Artinya jin ini juga ada yang nggak mau ibadah begitu. Begitu pula manusia. Jadi jin itu ada yang kafir, jin itu ada yang muslim. Manusia juga begitu. Manusia itu ada yang bertakwa, ada yang melunat kan itu. Nah, jin yang mengganggu dalam diri manusia itu jin yang tidak beriman tentunya. Nah, kalau sudah tidak beriman, dia itu berkolonial atau berkolaborasi dengan iblis untuk menggoda manusia, karena misi utama daripada iblis itu kan menyesatkan. Apapun jalannya itu tidak peduli mau saya lakukan kayak apa, yang penting sesat ini. Jadi kita itu kadang-kadang sering menyalahkan orang lain tapi tidak menyalahkan diri kita sendiri. Artinya apa ini? Jadi memang iblis ya dikasih tugas atau dikasih ridho untuk menggoda manusia karena sudah dia yang minta untuk menyesatkan. Itu ke zaman Yahono Yaheni. Nah, jadi misi musuh yang jelas itu adalah iblis, ya kan? Nah, tetapi iblis ini tidak sendirian. Itu akan mencari
tentara, mencari pasukan, termasuk orang-orang yang tidak bertakwa, baik itu jin atau baik itu apapun lah, nafsu itu juga menjadi satu pendukungnya iblis itu tadi. Nah, yang ditanyakan gimana Mas? Itu yang dimasukkan ke raga orang tadi, apa asli jin korin apa iblis? Ya. Kan ngomongnya dia kan cerita kan, Iya. dia dulu kan nempel di katanya seorang wali itu kan. Dia katanya kan jin korinnya wali lah, katanya dia sudah dikubur, maksudnya sudah meninggal, terus jin korinnya dimasukkan ke tubuh orang lain sebagai media itu, terus diwawancarai kalau dia itu katanya husnul khotimah gitu. Nah, memang kadang ada cerita-cerita seperti itu yang sampean kadang harus perlu kaji ulang, karena cerita itu kalau tidak didasari dalam ilmu tareh, ilmu riwayatnya siapa, ini juga berbahaya. Makanya kita itu kalau belajar itu yang tahqiq, yang jelas, yang detail. Nah, detail dalam bahasa Arabnya itu tahqiq. Kalau kita itu dengar-dengar banyak, apalagi sekarang itu di medsos itu yang nggak jelas sumbernya, itu wes angger posting, angger jeplak. Nah, itu yang membahayakan akidah. Nah, kembali lagi ke masalah seperti itu. Saya baru dengar dengan cerita seperti itu. Sama dapatnya cerita dari mana? Itu perlu saya cross check kitabnya apa supaya ini riwayatnya itu tahqiq, jelas gitu loh. Kalau hanya tahu postingan atau hanya dengar-dengar, ya namanya dengar-dengar era jelas sumbernya ini kaya entut, ngerti entut. Jadi enek suarane tapi enek rupane. Nah, tapi lah awake dhewe ikuti dengan yang tidak jelas itu sumbernya, kita akan kebingungan. Ini yang benar yang mana, ini yang benar yang mana. Karena sejauh ini saya belum menemukan cerita yang seperti itu. Seperti itu ya, mungkin ada lagi yang lainnya, silakan. Monggo Mas. Monggo. Sana, silakan. Masalah takbir, masalah amal, masalah apapun yang sampean rasakan dalam kehidupan ini. Sampean sudah bekerja, sampean sudah berkarya. Selama sampean bekerja, sampean berkarya, kira-kira apa yang sampean rasakan? Kesulitan apa? Monggo Mas, ada pertanyaan Mas. Monggo. Sudah. Kalau sudah, kita baca doa bersama untuk mengakhiri kajian hikam kita. Penjelasannya ya memang sedikit-sedikit supaya kita tidak lupa. Kadang sedikit-sedikit pun juga lupa kan gitu, karena tidak dicatat. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Saya ingatkan untuk minggu depan, untuk teman-teman hadroh itu ada berapa anggota hadroh? Banyak. Ada banyak.
Nah nanti disiapkan, saya inginnya itu ada catatan nanti yang sudah punya itu, karena kemarin kan saya sampaikan untuk cari kitab Aqidatul Awam kan kita kesulitan ya, nanti kita catat sedikit demi sedikit. Kemarin kan kita dapat 4 bed, tadi malam dapat 5 bed. Kalau kita nyatetnya itu sedikit-sedikit kan tidak capek. Minimal kalau kita itu hafalkan bertahap demi bertahap, sedikit demi sedikit, itu kan tidak membosankan. Tahu-tahu nanti hafal. Karena ini ingat pondasi tauhid. Banyak orang di luaran sana itu tauhidnya itu masalah, itu amburadul. Bahkan sekelas mubalek, sekelas yang di medsos itu, wah salah tafsir, itu berbahaya. Karena ini akidah ya, ini akidah. Maka nih wong Jawa mbiyen nek manti-manti pesantren-pesantren manapun itu pondasi untuk tauhid itu yaitu Aqidatul Awam ya. Yang dijelaskan di sana itu namanya aqaid 50 ya, itulah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.